Kultum kali ini saya kutip dari ayat Al-Quran surah Thaha ayat 2. Gimana bunyinya? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah saya turunkan Al-Quran, tidaklah Allah turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad itu agar menjadikan susah gitu. Susah, tidak ada waktu kan. Itu yang sering terucap, kata-kata yang terucap pada diri kita, yang sulit mencari waktu ketika mengkaji, mempelajari atau menghafal Al-Quran. Benar tidak? Susah, tidak ada waktu buat murojaah gitu kan. Akhirnya biarlah gitu kan, menghilang gitu. Jangan sampai ya. Memurojaah hafalan Al-Quran itu satu kesatuan dalam menghafal. Ketika kita menghafal Al-Quran, berarti hukumannya, konsekuensinya kita harus memurojaah hafalan kita. Sesulit apapun situasi kita, sesibuk apapun keadaan kita sekarang, tidak ada waktu apalagi untuk meluangkan waktu ya kan? Capek boleh, lelah boleh, susah harus. Karena kalau tidak ada itu semua, hafalan kita itu tidak akan nikmat gitu. Karena bisa jadi hafalan yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya di lisan saja gitu kan, nggak nyampe ke hati, apalagi ke diri kita sendiri gitu. Makanya guru kita Ustaz Saiful Islam Mubarak ya kan, Sidik ya Diga. Ya, saya pernah dari Sidik gitu tentang memurojaah hafalan Al-Quran. Memurojaah itu bukan tentang banyaknya yang kita murojaah, tapi lamanya kita memurojaah hafalan Al-Quran. Artinya apa? Menghafal itu bukan suatu hasil, tapi proses. Ketika kita menghafal Al-Quran dan memurojaahnya, jangan sampai setelah lulus dari sini misalkan, atau karena hafalan kita kurang baik gitu, kita sudah menyerah gitu. Sudahlah gitu kan. Jangan sampai, teruslah berproses, karena saya yakin ya kan, kita semua itu akan sukses gitu. Bagaimana caranya kita itu harus berproses gitu kan. Ingat lagi perjuangan kita dalam menghafal Al-Quran. Mungkin pernah nggak ya kalian itu menghafal Al-Quran nggak lancar-lancar tapi nangis gitu. Pernah. Saya ada cerita ya kan. Ini cerita saya diri sendiri ya kan. Pertama kali saya menghafal itu susah banget asli. Sampai surah juz 29 itu yang awalnya salasa ilum biada waqi. Saya pernah waktu itu menghafal, sudah 3 hari saya nggak hafal kan. Setoran dimundurin lagi, setoran mundur lagi. Akhirnya saya nangis gitu ya kan. Benar, saya nangis waktu itu. Ketika saya ingat perjuangan ini tuh, mungkin salah satu menjadi penyemangat saya juga gitu kan dalam menghafal Al-Quran dan memurojaah hafalan. Saya tuh nangis. Ketika nangis, setelah nangis capek, nggak tahu, tiba-tiba ketiduran aja gitu ya kan. Mungkin saking capeknya menangis jadi tidur gitu ya kan. Tidur, setelah bangun menghafal lagi gitu ya kan. Sama, tetap susah juga. Tapi ada pas waktu itu udah selesai. Tapi setelah itu Allah kasih kemudahan gitu ya kan. Jadi ketika kita merasa susah, lelah, ingat lagi perjuangan yang sudah kita korbankan gitu ya kan. Terus berproses, jangan sampai menyerah gitu ya kan. Jangan sampai setelah di sini itu Al-Quran itu kembali asing gitu. Maka ada pertanyaan, sebegitu tidak percayanya kah kita kepada Allah, yang Allah itu menjanjikan Al-Quran itu mudah ya kan, yang sudah disampaikan oleh siapa? Kang Adit ya kan. Walaupun capek, lelah ya kan, susah, jangan pernah menyerah ya kan. Karena pasti ada celah di mana semua itu akan mudah gitu ya kan. Makanya ingat lagi perjuangan kita gitu ya. Sampai kita itu kalau bisa ya kan, Al-Quran itu susah membuat kita untuk tidur ya kan. Kenapa? Karena kita tuh selalu memikirkannya gitu ya. Iya kan? Ini ada kata-kata dari Bang Dodo, tahu Bang Dodo? Cristiano Ronaldo ya kan. Ini ada kata-kata dari Cristiano Ronaldo. Gimana kata-katanya? Ketika orang yang sukses itu bukan orang yang nyenyak tidurnya, tapi orang yang sukses itu kesuksesannya itu yang susah membuat dia tidur ya. Makanya Cristiano Ronaldo katanya susah tidur kayaknya. Karena Cristiano Ronaldo itu tumbuh bukan karena skill sepak bola, tapi perjuangan. Dari kondisi keluarga sampai mungkin pernah jadi gelandangan dia ya kan? Pernah jadi minta-minta makanan ketika dia bermain sepak bola. Tapi karena perjuangannya dalam bermain sepak bola, dia bisa menjadi kiblatnya sepak bola ya kan. Setelah dia pindah ke Liga Arab, banyak pemain-pemain dunia yang mengikutinya. Bahkan dia berkata gimana? Akan saya jadikan Liga Arab ini liga keempat terbaik dunia. Setelah Liga Inggris, apalagi Liga Spanyol, Itali, baru Liga Arab ya kan. Masya Allah gitu. Maka berjuanglah gitu, karena hasil akan selalu kita temui gitu. Tetap semangat gitu kan. Ketika lelah,
kita boleh bersabar gitu ya kan, sabar dengan hafalan kita, tapi ketika sabar tidak mengubah diri kita, maka kita harus apa? Harus sadar. Sadar apa yang salah dari diri kita, sadar apa yang telah membuat kita itu lalai. Maka perbaikilah, mulailah kembali Pak yang kita mulai dulu, ya kan? Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat, ya kan? Jangan pernah menyerah. Oke, terutama buat angkatan saya, ya kan? Berapa hari lagi, Bang? Leon ini suka menghitung hari, ya kan? Sekarang udah tanggal 22 ya kan? Tuh, berapa hari lagi? 38 hari lagi, enggak 39 hari lagi, ya. Terus semangat gitu. Apabila di akhir-akhir ini tuh tidak semangat, berarti prosesnya tuh ada yang salah gitu. Maka harus dicari solusinya, jangan terlena gitu ya.